apapun itu, yang pertama niatkan belajar itu karena Allah. Yang kedua tuh niatkan karena orang tua, karena kita kan sebagai pelajar nggak bisa ngasih apa-apa ke orang tua, Wah, kecuali membagikan kedua orang dengan tua. prestasi ya. Betul. Jangan pernah menyerah. Ingat harus ada kedua orang tua yang harus kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa lagi dengan kami podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unit TK, SD, SMP, SMA, Unggul Islami Terpercaya Pilihan Masyarakat Lampung. Kali ini dalam kesempatan podcast kita mengundang salah satu putra terbaik SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dalam sesi prestasi akademik sebagai juara umum. Siapakah dia? Karena dari sekian banyak siswa yang berjumlah kurang lebih 324 kelas 10, Anda ini menjadi juara umumnya. Oke, kita lebih kenal dekat siapakah dia untuk lebih jauh agar bisa sharing tentang ilmu dan kemanfaatan supaya sama-sama saling meraih berprestasi dan juga fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Ananda Ridho Iya, Akbar Asfirdaus. Panggilan Ridho. Ridho, nggak ada yang lain? Nggak ada. Apa panggilannya Do, Bar, apa Us? Ya nggak? Ya, panggilan Ridho yang waktu kemarin kelas 10 sebagai juara umumnya. Betul, alhamdulillah. Berarti mengalahkan sekitar 324 siswa dan Ridho inilah yang menjadi juara umumnya. Dapat juara umum, perasaannya bagaimana? Yang pertama ya alhamdulillah. Yang pertama niatnya adalah untuk membahagiakan kedua orang tua sih, Pak. Masya Allah. Karena bagaimanapun apapun itu, yang pertama niatkan belajar itu karena Allah. Yang kedua tuh niatkan karena orang tua, karena kita kan sebagai pelajar nggak bisa ngasih apa-apa ke orang tua, Masya Allah. kecuali membahagiakan kedua orang tua. Dengan prestasi ya. Betul. Nama lengkap Ridho itu memang panggilan dari kecil atau ada nama yang lain? Nggak ada. Nggak ada, dari kecil Rindu. Rumah di mana? Rumah di Labuan Ratu. Oke. Umumnya pelajar ya. Mm-mm. Berangkat pagi, pulang pada asar. Karena kebetulan di Al-Azhar memang sholat asarnya di masjid berjamaah. Habis pulang ada kegiatan lain? Habis pulang kadang kalau kebetulan ikut bimbel juga. Bimbel. Jadi kadang kalau misalkan waktunya bimbel tuh bimbel dari pulang sekolah sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Betul. Lalu untuk eskulnya ikut KIR. kir ya. Mudah-mudahan anak kir bisa nonton si Ridho ya. Nah, ada kendala nggak? Tentunya dalam proses prestasi ini, pembelajaran hingga dapat juara umum itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Ada perjuangan, ada pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran. Maka yang terberat dalam menjalin proses untuk pencapaian titik prestasi ini apa itu? Apakah dijaga kesehatannya, apakah membagi waktunya, atau membagi perasaan satu dengan yang lain? Ya, jadi yang pertama pertama jelas bagi waktu sih, Pak. Bagi waktu ya? Betul, karena kan itu tadi ya, karena kita dari pulang sekolah, kalau misalnya ada bimbel tuh jam 8 pulang ya, Pak ya. Belum sibuk untuk belajar juga, Iya, jam 8. ada tugas-tugas yang lain juga seperti itu sih. Terus yang kedua itu mungkin namanya manusia ya, punya rasa malas. Itu malas. tetap walaupun Ada rasa malas. pasti ada rasa malas dan Melawan. melawan itu yang berat. Dan Bapak kira sih masih manusiawi lah ya. Iya, benar. Artinya membagi waktu, karena waktu itu kalau lelah bisa dilawan. Benar. Yang nggak bisa dilawan adalah waktu. Untuk diputar tak mungkin, dia terus berjalan. Kalau lelah mungkin tambah imun, tambah makanan, tambah obat, tambah vitamin, bisa kembali fit. Tapi kalau waktu memang ini pintar-pintar kita membagi waktu. Yang kedua malas, dan itu juga manusiawi sih. Ya kan ya. Timbul rasa jenuh, rasa gabut. Terkadang melihat temannya bisa asik main app, kita malah megang buku, ya benar. dan itu ada hal yang umum, tetapi jangan larut. Karena kalau larut kita akan terkubur oleh rasa malas itu dan prestasi kita akan kabur. Ya enggak. Terus untuk hal-hal seharian seperti mungkin di hari Sabtu Minggu ada kegiatan tambahan? Kalau Sabtu ya tadi ikut eskul atau ekstrakurikuler KIR. Ya. Untuk Minggu tidak ada kegiatan sih. Biasanya mengisi waktu untuk ya kalau ada sempat baca buku. Terus juga
nyari-nyari hobi baru juga. Oke. Untuk kiatnya ya nggak, gimana ngelawan rasa malas tersebut? Kalau dalam diri pribadi saya Pak ya, Iya. saya menanamkan itu kadang saya melihat ayah saya itu kasihan kalau pulang malam, kayak Allahu Akbar. kita capek, semua orang tuh capek kan Pak pasti. Tapi kan ada yang lebih capek, itu orang tua kita yang nyari nafkah buat kita gitu. Jadi kayak Masuk. kalau kita ngerasa capek, di atas kita masih ada lebih capek, dan itu orang tua kita gitu. Iya. Jadi nggak mungkin kita melangkahi capek orang tua tuh, nggak mungkin. Apalagi seorang pelajar gitu kan, yang tugasnya hanya belajar gitu. Tuh, mudah-mudahan ungkapan ini bisa didengar oleh pelajar umumnya ya. Benar. Jadi yang mengeluh seorang pelajar ketika dia belajar bahwa saya benar manusia, punya rasa lelah, capek, malas, tetapi ternyata orang tua saya lebih capek, lebih lelah dalam membiayai kita semua. Benar. Ini adalah mindset yang tertanam dalam mental seorang pelajar yang ingin berprestasi, tentunya bisa ditiru ketika kalian mungkin muncul rasa malas, rasa dimana tidak ingin belajar, mungkin membayangkan bagaimana perjuangan orang tua yang mereka tidak lelah membiayai kita. Lalu selain itu, untuk metode pembelajaran, ketika membuka buku apa menghafal di jam-jam tertentu, ada nggak waktu istimewa? Selain dari sekolah, bimbel, ada yang memanfaatkan saya bisa belajar kalau di saat mungkin keadaan pada maghrib, pada isya, tengah malam, dan malamnya harus malam Jumat. Ini kan namanya trik ya. Iya, trik. Karena kondisi tepat setiap personal dalam mengambil sebuah kegiatan jadwal itu kan masing-masing berbeda. Berbeda dan terkadang unik. Nah, ada nggak yang berbeda untuk tipnya Ridho dan unik gitu? Kalau untuk tips sih Pak, biasanya kalau misalkan tadi Bapak bilang menghafal, itu kan nggak semua mata pelajaran itu bisa dihafal ya Pak ya. Terutama kayak seperti matematika, fisika, kimia tuh bukan untuk dihafal. Untuk menghafal mungkin menghafal sebagian rumusnya, tapi yang paling penting untuk seperti bidang eksak ya, seperti hitungan itu, pahami konsepnya gimana. Gitu. Tapi kalau misalkan pelajaran lain seperti mungkin biologi, bahasa Indonesia gitu, mungkin bisa lah untuk dihafal gitu. Terus untuk masalah waktu, untuk pribadi saya sendiri itu lebih mudah untuk menghafal setelah habis sholat tahajud. Itu tengah malam jam 4 itu biasanya sholat tahajud terlebih dahulu. Setelah itu buka-buka buku sebentar, lalu azan subuh, ke masjid, sholat subuh, habis itu ke rumah dan baca buku lagi sampai nanti waktunya mandi dan berangkat sekolah. Ketika Ridho itu mengalami kesulitan, ada nggak solusinya? Misalnya ketika selain itu secara perasaan kan tadi membayangkan bagaimana perjuangan orang tua, tetapi secara nalar dengan membagi waktu seperti itu, melawan benar melawan, atau memang dari jauh hari sudah mengatur program hari ini saya harus apa, jam ini saya sampai mana, targetnya saya apa, ada nggak? Kalau dari minggu-minggu apa jauh-jauh hari itu enggak sih Pak, tapi emang tergantung situasional per hari. Misalkan hari ini nggak ada tugas, itu kan berarti bisa dipakai untuk belajar. Oh iya ya. Tapi kalau misalkan ada tugas nih, berarti kan kita prioritaskan tugas dulu. Seperti itu sih. Berarti kalau Bapak menyimpulkan, Allah bukan hanya pintar membagi waktu, tapi pintar membaca waktu. Benar. Karena itu yang lebih waktu penting. yang sudah dibagi kadang bisa berubah. Ketika berubah, di situ kita bisa membaca ada waktu yang bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Benar. Nah, seandainya saingan terberat Ridho, tentunya ada kan? Ada. Karena adanya pencapaian itu karena adanya proses kompetisi, ya enggak? Dari 300 anak semuanya ini kan manusia ya, bukan robot. Iya. Ridho adalah satu-satunya anak yang mencapai prestasi sebagai juara umum. Ada nggak yang menyaingi Ridho dan bagaimana cara menyikapinya? Kalau menyaingi itu menurut saya dari 300 sekian itu adalah saingan saya sih Pak. Karena gimana pun setiap orang tuh pasti punya kelebihannya kan? Iya, nah aneh. Betul. Jadi ya cara menyikapinya kayak kita belajar dari dia, kayak misalkan dia jago nih di bidang matematika, jadi kayak kalau dia aja bisa, kenapa saya enggak gitu. Dan gitu seterusnya juga kayak orang-orang yang punya soft skill gitu, kayak pintar azan, pintar lain-lain, main alat musik, itu kayak pingin sebenarnya dalam hati kayak sebenarnya saya juga pingin, tapi gimana caranya kita harus bisa untuk minimal menyeimbangi lah gitu. Jadi yang kita ambil adalah dari podcast ini yang pertama ya,
pertama memang terutama yang kena itu adalah ketika rasa malas itu tumbuh, rasa lelah itu mulai menghindap di aktivitas kita. Yang pertama kali adalah kita bayangkan adalah bagaimana orang tua kita, dia tidak lelah, dia tidak capek di dalam mencari nafkah untuk keberhasilan kita. Oke, teman-teman sekalian, dari podcast ini bisa kita ambil hikmahnya, tetap untuk fastabiqul khairat, jangan untuk berhenti. Dan kata-kata buat penonton, Jangan pernah menyerah. Ingat harus ada kedua orang tua yang harus kita banggakan. iya, jangan pernah menyerah. Ingat karena ada orang tua yang harus kita banggakan. Bapak tambahilah, tetap terus belajar karena hidup tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Wah. Oke, terima kasih kepada Ridho. Kami mendoakan semoga Ridho prestasi ini bukan hanya sesaat, tapi prestasi ini bisa terus berpola dan istiqomah, bukan hanya sejak di SMA ini, tapi nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ridho tetap bersinar dengan prestasinya dan tetap menjadi anak yang bermanfaat, ilmunya menjadikan maslahat, sikapnya semakin meningkat, dan mudah-mudahan tetap rendah hati dan tetap memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Dan untuk yang lain, mari kita fastabiqul khairat dan semoga Allah meridhoi dan mengizinkan kita. Terima kasih kepada Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.